Momen kedatangan Kang Deddy Mulyadi di Malaysia untuk menemui Yang Sefura dan keluarga kini menjadi hal yang sangat dinantikan publik. Janji yang pernah diucapkan KDM saat Rara berkunjung ke kediamannya kala itu kini diprediksi bukan sekedar candaan atau rayuan belaka. Banyak yang meyakini ini adalah bentuk keseriusan untuk melamar meski dibalut dengan godaan, candaan, dan rayuan di hadapan publik. Dan kini semua sinyal tersebut semakin menguat melalui beberapa potongan video yang menangkap momen-momen kecil namun mampu mengubah cara kita melihat kedekatan mereka. Ini bukan sekedar gosip atau kebetulan semata, sebab ketika terlalu banyak hal terjadi dalam waktu yang bersamaan, pertanyaannya bukan lagi apakah ini kebetulan, melainkan mengapa sekarang. Lantas bagaimana sambutan Rara dan keluarga untuk menerima kedatangan Kang Deddy? Untuk keseriusan banyak ucapannya tersebut. Selengkapnya, mari menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Pemimpin itu tugasnya satu, memberi harapan dan membangun kenyataan. Orang yang punya rasa pasti punya selera. Tingkatan yang tertingginya adalah rumasa. Hirup ukur sasamberan, awak ukur sasampayan, sariring-riring dumadi, sarengkak safari pola, sadaya kersane Gusti. Sebuah video beredar memperlihatkan Kang Deddy Mulyadi tengah mengurus paspor. Bagi banyak orang, mungkin itu hal biasa, namun bagi mereka yang mengikuti perjalanan KDM, ini terasa istimewa karena beliau hampir tidak pernah bepergian ke luar negeri. Di saat yang bersamaan, kolom komentar media sosial Yang Sefura mulai dibanjiri netizen. Saat ditanya kapan ke Jawa Barat lagi, jawaban Rara singkat namun penuh teka-teki, nunggu dijemput. Tak lama setelahnya, saat Sefura menyinggung soal live, KDM merespon dengan satu kata, gas, singkat, terbuka, dan disaksikan oleh publik. Jika potongan informasi ini berdiri sendiri mungkin terasa biasa saja, namun jika dirangkai, ini bukan lagi peristiwa acak, ini adalah sinyal kuat bahwa hubungan mereka kian erat. Interaksi di media sosial yang bak gayung bersambut hingga rencana kedatangan KDM ke Malaysia diprediksi akan membuat semua orang terkejut. Mari kita lihat lebih dalam, ini bukan hanya soal kata-kata, tapi soal pergerakan. Kesamaan pola hidup keduanya sulit untuk diabaikan. Baik KDM maupun Sefura memiliki napas perjuangan yang sama dengan terjun langsung ke tengah rakyat, membantu dan berbagi bantuan yang menyentuh langsung akar rumput. Publik menilai bahwa kedekatan mereka bukan lagi sekadar urusan personal, melainkan sudah merambah ke ranah ideologis. Puncaknya adalah saat Rara hadir langsung di kediaman KDM. Itu bukan kunjungan formal biasa, ada rayuan, candaan, dan respon hangat dari Sefura tanpa jarak. Di titik itulah KDM melontarkan kalimat yang paling menyita perhatian. Jika diterima, saya siap melamar ke Malaysia. Pikirkan tentang urusan paspor, komunikasi terbuka, hingga kunjungan langsung, semua mengarah pada satu titik yang sama. Apakah ini masih sekadar spekulasi warganet, atau ini adalah sebuah rencana besar yang mulai dibuka perlahan ke ruang publik? Ini adalah sinyal. Sekali lagi, pertanyaannya bukan soal apakah, tapi mengapa sekarang. Makanya pertama ya kita lihat secara zahir dia baik. Dia baik secara zahir. Dia wanita yang solehah tentu dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan syariat dong. Mulai dari mungkin dia melaksanakan sholat, dia berbakti pada orang tua, dia menutup auratnya, dia begini wataknya, itu
itu dohir, belum, itu belum sampai, itu baik di dia tapi belum tentu baik untuk anda, kan gitu ya. Baru anda masuk langkah berikutnya, istikharah. Istikharah itu minta petunjuk kepada Allah. Jadi yang di istikharah itu adalah sesuatu yang memang cocok buat anda, layak buat anda. Mentang-mentang dia baik langsung diterima, nah nggak boleh juga. Dia baik, soleh, belum tentu baik untukmu. Dia baik di dirinya, baik untuk orang lain belum tentu baik untukmu. Makanya dianjurkan istikharah. Nah itu pasrah kepada Allah, istikharah yang serius. Ya Allah, kalau memang dia baik untukku, mudahkan untukku. Kalau dia tidak baik untukku, maka jauhkanlah dariku. Jujur istikharahnya. Ini jadi lakukan istikharah. Setelah istikharah anda tidak perlu mimpi ini kat ini. Yang jelas anda sudah menjalankan sunnah istikharah. Anda lakukan proses melamar, ditolak, itu terbaik untukmu. Itu loh, diterima, alhamdulillah terbaik untukmu. Seperti itu kurang lebihnya. Dalam ceramahnya, Buya Yahya menjelaskan secara umum bahwa sejatinya jodoh ada di tangan Tuhan. Jarak dan waktu bukanlah penghalang, baik dekat maupun jauh. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka semua pasti akan terjadi, meski harus melewati ruang dan waktu yang berbeda. Jika ini memang terjadi, semoga membawa kebaikan bagi Deddy Mulyadi, yang sepura, serta seluruh masyarakat yang selama ini mendukung mereka. Karena jika niatnya baik, Tuhan tak pernah salah dalam mempertemukan. Karena ini bukan soal siapa yang lebih cepat, melainkan tentang kesiapan hati dan kesungguhan niat, yang pada akhirnya semua akan sampai pada mereka yang sabar dan yakin dalam menunggu.